Oke, selamat siang. Selamat datang kembali pada mata kuliah statistika. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini mengenai data statistika. Kalau di bab 1 kemarin kita sudah membahas mengenai definisi dasar, pendahuluan tentang statistika, di bab 2 ini kita akan membahas tentang data statistika. Baik, apa itu data? Data merupakan sesuatu yang diketahui atau diasumsikan sebagai fakta yang digunakan sebagai dasar suatu pertimbangan atau perhitungan. Ya, ketika kita sebagai seorang statistikawan atau sebagai seorang peneliti, ketika kita akan membuat suatu pertimbangan atau membuat suatu keputusan, kita perlu yang namanya data. Nah, data ini berupa informasi ya. Informasinya itu yang bisa dikemas dalam bentuk data numerik atau angka-angka atau bilangan, bisa juga dengan data non-numerik. Oke. Nah, ini contoh data. Contohnya banyaknya mahasiswa FISIP Undana yang bergolong darah A, B, AB, dan O sebagai berikut. 575 orang bergolongan darah O, 401 mahasiswa bergolongan darah B, 190 orang bergolongan darah AB, dan 908 orang bergolongan darah O. Nah, dari data yang disampaikan ini, kita bisa mengetahui bahwa golongan darah yang terbanyak itu adalah golongan darah O. Nah, ini sebagai dasar kita mempertimbangkan nantinya, begitu kan, bahwa di mahasiswa FISIP Undana itu ternyata banyakkan golongan darah O. Nah, pertimbangannya mungkin saja mahasiswa ini nanti bisa melakukan donor darah, kepalang merah, atau bagaimana begitu. Bisa juga ya, atau mau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Baik, kita masuk ke berikutnya, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama berdasarkan cara pengumpulannya atau cara mengumpulkannya. Kemudian berdasarkan jumlah data yang diambil. Nah, untuk pengumpulan data berdasarkan cara pengambilannya atau cara pengumpulannya itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama pengamatan langsung atau observasi begitu ya. Kemudian penelusuran literatur. Penelusuran literatur ini maksudnya kita itu mencari informasi-informasi atau literatur-literatur atau sumber-sumber dari berbagai sumber begitu, informasi dari berbagai sumber-sumber yang ada. Jadi kita telusuri dengan literatur. Kemudian penggunaan kuesioner atau angket begitu ya. Kemudian wawancara dan interview. Baik, selanjutnya pengumpulan data berdasarkan jumlah data yang diambil. Yang pertama, sensus. Nah, sensus ini bisa juga sering kita dengar orang menyebutnya sebagai cacah jiwa. Nah, ini cara untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan dari populasi, begitu ya. Misalkan seperti negara Indonesia, nah dilakukan sensus. Sensus ini pastinya seluruh masyarakat Indonesia itu akan diambil datanya. Jadi tidak hanya misalkan sensus di Kabupaten Kupang, itu pasti semua masyarakat atau warga yang ada di Kabupaten Kupang itu pasti diambil data, mulai dari usia, tanggal lahir, jenis kelamin begitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan, dan biasanya sensus ini dilakukan untuk setiap 10 tahun ya. Biasanya tahun yang berakhiran 0 begitu. Misalkan tahun 90, kemudian tahun 2000, tahun 2010 dan 2020 kita juga baru-baru ini melakukan sensus. Nah, kemudian ada yang namanya sampling. Nah, kalau sampling ini justru kebalikannya. Kalau tadi yang sensus nih seluruh masyarakat Kupang begitu semuanya diambil. Jadi dia populasinya semua diambil. Kalau sampling dia itu hanya beberapa saja yang diambil, hanya sebagai sampel begitu ya. Misalkan untuk Kabupaten Kupang yang diambil hanya yang berjenis kelamin laki-laki, atau mungkin boleh berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tapi jumlahnya hanya misalkan dari 500 orang diambil 200 begitu, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Nah, sampling dibagi menjadi dua, yaitu sampel acak dan sampel non-acak. Baik, selanjutnya, pengolahan data yang dilakukan dapat berupa menghitung jumlah, rata-rata, dan persentase.
Misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan data-data. Jumlah dari X1, X2, Xn merupakan sigma Xi untuk I dari 1 sampai N. Sedangkan rata-rata atau rataan aritmatika dari data tersebut dinotasikan dengan X bar. Merupakan X bar sama dengan 1 per N dikali sigma Xi untuk I sama dengan 1. Untuk I dari 1 sampai N ya. Untuk I dari 1 sampai dengan N. Kemudian kalau persentase merupakan suatu nilai atau perbandingan di mana bagian penyebut bernilai 100. Misalkan 50%, nah 50 per 100. Penyebutnya pasti 100. Nah, contoh keempat orang dari negara Q, kita namakan di sini ABCD, memberikan sumbangan bencana alam kepada korban gempa di Palu. A memberikan sumbangan sebesar X1 1.500. B memberikan sumbangan sebesar X2 2.500. C memberikan sumbangan sebesar X3 sama dengan 3.000. Dan D memberikan sumbangan sebesar X4 sama dengan 2.000. Nah, kalau kita menghitung jumlah dari sumbangan keempat orang tersebut, kita tinggal sigma Xi untuk I dari 1 sampai 4, yang artinya kita tinggal menjumlahkan saja keseluruhan. 1.500 ditambah 2.500 tambah 3.000 tambah 2.000 hasilnya 9.000. Kemudian untuk menghitung rata-rata, kita gunakan rumus X bar sama dengan 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Tadi kan rumusnya 1 per N kali sigma Xi untuk I dari 1 sampai N. Nah, di sini nih kita bisa tahu bahwa N-nya itu ada 4, ABCD. ABCD itu kan ada 4, jadi 1 per 4. Kemudian tadi kan ini rumusnya kan sigma Xi, I untuk I dari 1 sampai N, berarti I-nya dari 1 sampai 4, karena N-nya ada 4 kan, yang ABCD itu. Nah, sehingga hasilnya itu 1 per 4 kali 9.000. 9.000 ini total keseluruhan dari semuanya, karena kan X1 sampai X1 untuk I dari 1 sampai 4 itu kan jumlahnya 9.000. Nah, 9.000 bagi 1/4 ini 2.250. Kemudian persentase orang yang menyumbang di atas 1.900 adalah, nah, di antara A, B, dan C, dan D, yang menyumbang di atas 1.900 ada berapa? Kita lihat. Ada 3, yaitu B 2.500, C 3.000, X4, D 2.000 ya. Nah, berarti ada 3 orang yang dia itu menyumbang di atas 1.900, yaitu BCD. Nah, berarti kita tinggal buat 3 per 4 kali 100%. Kenapa 3 per 4? Karena yang menjadi pembilang adalah orang yang menyumbang di atas 1.900. Kan ada 3 orang tadi, jadi 3 per 4. 4 ini kan penyebut N, jumlah orang dari negara itu, begitu toh. Jadi 3 per 4 kali 100%. Jadi ada 75% orang yang menyumbang di atas 1.900. Kemudian persentase. Persentase uang yang disumbang oleh C, kita lihat. C menyumbang sebesar 3.000. 3.000 kita bagi 9.000. Kenapa kita bagi 9.000? Karena untuk mencari persentasenya itu kita harus bandingkan dia dengan jumlah keseluruhan uang yang disumbangkan oleh keempat orang dari negara Q itu. Nah, sedangkan yang ingin kita lihat persentasenya itu kan C. Jadi C kita jadikan sebagai pembilang 3.000, kemudian yang 9.000 itu kita jadikan penyebut kali 100%, sehingga persentase sumbangan C itu adalah 33,33%. Baik. Kemudian kita masuk penyajian data dibagi dalam 2 macam, yakni tabel data dan grafik data. Tabel data merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau bahkan sesuatu yang lebih rumit.
Grafik data merupakan susunan data dalam bentuk gambar, iya ya. Namanya tabel, tabel itu pasti ada kolom dan baris. Kemudian kalau untuk grafik, kita biasanya bisa berbentuk garis lurus kok, garis bentuk gambar bisa juga ya. Nah, kemudian ini, tabel memuat bagian-bagian sebagai berikut. Ada 4 ya, kepala tabel, kemudian leher tabel, kemudian badan tabel, dan kaki tabel. Nah, kepala tabel itu dia memuat nomor tabel dan judul tabel. Leher tabel itu dia memuat keterangan atau judul kolom. Kemudian badan tabel memuat data. Kemudian kaki tabel memuat keterangan, tambahan, dan sumber data. Baik. Nah, perhatikan tabel berikut. Oke. Nah, ini ada tabel mengenai harga beberapa komoditas ekspor yang dihitung dalam rupiah per kuintal. Nah, dari tabel ini ditanyakan, manakah yang merupakan kepala tabel? Nah, kepala tabel itu ini ya, tunggu. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa kepala tabel itu dia berisikan nomor dengan judul tabel, berarti ini. Ini kepala tabel. Nah, ini kepala tabel. Nah, ini kepala tabel. Kemudian leher tabel. Nah, leher tabel itu dia berisi informasi tadi itu disampaikan bahwa ya kalau tadi leher tabel itu dia memuat nomor tabel dengan judul tabel ya. Jadi leher tabel itu ini. Nah, ini saja leher tabel. Ini leher tabel. Kemudian badan tabel, yang mana badan tabel? Badan tabel itu kan dia yang memuat data. Nah, ini badan tabel yang karet, kopi, teh, kopra, dan jumlah. Ini itu badan tabel ya, ini badan tabel. Nah, kemudian yang mana kaki tabel? Nah, kaki tabel itu yang ini. Yang sumber Statistika Indonesia 18.2 PPS. Nah, inilah kaki tabel. Karena kaki tabel itu berisi informasi tambahan atau sumber data. Oke. Baik. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Nah, tabel dibedakan atas beberapa jenis, yakni yang pertama, tabel frekuensi. Apa itu frekuensi dari suatu data? Frekuensi dari suatu data itu maksudnya ya banyaknya data tersebut sering muncul atau sering terjadi. Kemudian tabel frekuensi merupakan tabel yang dikonstruksi atau dibentuk atau dibangun dengan cara menyusun data kualitatif atau kuantitatif yang telah dikumpulkan dalam urutan naik bersama dengan frekuensi dan data tersebut. Nah, ini contoh data kuantitatif. Nah, kita lihat. Untuk nilai 61 sampai 65. Nah, banyaknya mahasiswa itu hanya 0. Kemudian 66 sampai 70 hanya 0. 71 sampai 75 jumlah banyaknya mahasiswa itu hanya 1. Jadi di antara interval 71 sampai 75 tuh banyaknya yang muncul nilai untuk interval 71 sampai 75 tuh hanya 1. Untuk 76 sampai 80 itu 5, 81 sampai 85 30 begitu seterusnya ya. Kemudian kita masuk ke contoh data kualitatif. Oke, kalau yang atas ini tadi untuk data kuantitatif. Contoh tabel frekuensi untuk data kuantitatif yang itu tadi. Nah, kalau ini untuk data kualitatif. Nah, misalkan untuk merek Avanza banyaknya
frekuensinya yang sering terjual itu ada 20. Kemudian Agia ada 10, gitu ya. Kemudian kita masuk ke tabel klasifikasi. Nah, tabel klasifikasi merupakan tabel yang memuat daftar daftar pengelompokan data. Oke, tabel klasifikasi ini dapat berupa tabel klasifikasi tunggal atau ganda. Nah, ini contoh. Ini contoh kita ini contohnya ini dia tabel klasifikasi tunggal ya. Kalau contoh kita ini jumlah kambing di NTT itu jenisnya jantan, betina, kemudian jumlah ini tunggal ya. Ini merupakan tabel klasifikasi tunggal. Kalau kita mau terus klasifikasi ganda itu kayak gimana Ibu? Nah, kalau kita mau buat klasifikasi ganda, bisa kita buat di sini. Oke. Kita buat di sini untuk daerah. Nah, kita bisa buat di sini untuk per daerah. Nah, ini daerah. Aduh, maaf ini susah tulis pakai begini di Zoom daerah. Ya, oke, ini daerah lah pokoknya ya. Maaf tulisannya jelek, tidak lurus lagi. Karena Ibu tulisnya pakai ini keyboard yang ada di apa sih laptop ini. Nah, daerahnya ini kita bagikan di sini lagi. Kita buat dia daerah. Misalkan daerahnya itu daerah Soe di sini. Soe. Nah, terus di sini Kepa misalkan. Ya, ini Kepa. Kemudian di sini Atambua saja Ibu singkat ya. Nah, misalkan di sini kalau untuk jantan jumlahnya kita buat 10.000. 10.000 begitu loh. Aduh susah banget. 10.000. Kemudian untuk daerah Kepa 19.000. 19.000 ya, Ibu tulis pakai huruf sah. 19.000. Kemudian kan ini 10.000 tambah 19 29.000. Sedangkan total untuk jantan itu ada 39.210. Berarti ada selisih 10.000 lagi. Berarti yang untuk daerah Atambua 10.210. Nah, begitu. Sehingga dia totalnya ini semua jadinya 39.210. Baik, itu kalau itu tadi untuk yang dia untuk klasifikasi ganda ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita masuk ke tabel kontingensi. Nah, apa sih tabel kontingensi? Tabel kontingensi ini merupakan tabel yang digunakan untuk melihat atau menganalisa hubungan atau relasi antara dua variabel kategori. Nah, terus apa itu variabel kategori? Variabel kategori merupakan variabel kualitatif dengan kemungkinan hasilnya berhingga atau dapat digolongkan. Ingat ya, variabelnya kualitatif. Jadi dia nanti contohnya itu golongan darah, jenis kelamin, warna mata, atau mungkin kecenderungan orang menggunakan tangan, begitu ya. Nah, untuk contoh kita ini sex and handedness. Nah, ini maksudnya seks ini jenis kelamin, berarti datanya ini berdasarkan jenis kelamin dan kecenderungan orang menggunakan tangan atau handedness. Nah, kita lihat ya, di sini ini dikasih info handedness, terus ada seks. Nah, untuk seks male and female, laki-laki dengan perempuan. Kemudian untuk handedness-nya ada right-handed, yang artinya tangan kanan, kemudian left-handed atau tangan kiri. Oke, kita lihat ada kolom total juga. Nah, di sini artinya begini ya. Jumlah perempuan yang kecenderungan lebih sering menggunakan tangan kanan atau right-handed itu ada 43 orang. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan yang kecenderungannya keseringan menggunakan tangan kiri atau kidal begitu ya, ada singkatan begitu kidal. Nah, ada 9 orang, totalnya ada 52. Nah,
sorry, ini untuk laki-laki ya, male. Salah. Harusnya ini tadi untuk jenis kelamin laki-laki yang kecenderungan menggunakan tangan kanan itu ada 43, kemudian yang kecenderungan menggunakan tangan kiri ada 9. Kemudian untuk yang female atau perempuan, kecenderungan perempuan yang menggunakan tangan kanan ada 44, kemudian kecenderungan perempuan atau wanita yang menggunakan tangan kiri ada 4.